Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Mayada, NPM 1911100125, kelas E semester 3, Prodi PGMI. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang toharoh dalam memenuhi tugas mata kuliah fikih yang diampu oleh Ibu dosen Yulianti MPD. Toharoh. A. Pengertian toharoh. Toharoh menurut bahasa atau etimologi adalah bersih dan suci dari kotoran, yang artinya sebagai sesuatu yang bersih dari kotoran-kotoran, baik yang kasat mata maupun yang tidak kasat mata. Sedangkan menurut istilah atau terminologi adalah mengangkat hadas dan menghilangkan najis, sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Maidah ayat 6, yang menerangkan bahwa toharoh adalah sesuatu hal yang diperintahkan oleh Allah dan wajib hukumnya untuk dilakukan umat muslim yang hendak mengerjakan sholat. B. Jenis-jenis toharoh. 1. Toharoh indrawi. Toharoh indrawi adalah bersuci yang dilakukan dengan menghilangkan hadas dan najis. Toharoh indrawi ini ada dua macam, yaitu A. Toharoh hukmiyah atau bersuci dari hadas. Hadas adalah sebuah keadaan atau sifat yang menempel pada badan seseorang yang menghalangi ibadah sholat dan ibadah lainnya, yang mempersyaratkan suci dari hadas. Hadas dibagi menjadi dua, yaitu hadas besar. Contohnya seperti berhubungan seksual, haid, nifas, dan sebagainya. Dan hadas kecil, contohnya seperti buang air kecil, buang air besar, kentut, keluar air madzi, dan lain-lain. B. Toharoh hakikiyah atau bersuci dari najis. Najis adalah benda menjijikkan atau kotor menurut syariat yang menghalangi seseorang dari sahnya sholat, baik itu yang menempel pada badan, pakaian, maupun tempat sholat. Macam-macam najis. 1. Najis mughalazoh atau najis berat. Contohnya seperti anjing dan babi. Cara membersihkannya dengan cara menghilangkan benda najisnya terlebih dahulu, kemudian mencucinya dengan air bersih sebanyak 7 kali, dan salah satunya dengan tanah atau batu. 2. Najis mutawasitoh atau najis pertengahan. Contohnya seperti air kencing, darah haid, nanah, muntahan, dan sebagainya. Cara membersihkannya cukup dengan membasuh atau menyiraminya dengan air sampai najis tersebut hilang. Najis ini dibagi menjadi dua macam, yaitu najis aniyah atau najis yang berwujud yang nampak atau dapat dilihat, dan najis hukmiyah atau najis yang tidak nampak atau terlihat bendanya. 3. Najis mukafafah atau najis ringan, yaitu najis yang berasal dari air kencing anak laki-laki yang kurang dari 2 tahun yang belum makan apapun selain air susu ibunya saja. Cara membersihkannya cukup dengan memercikkan air ke bagian yang terkena najis. 2. Toharoh maknawi atau batiniyah, yaitu mensucikan hati dari segala dosa dan maksiat, baik itu syirik, dengki, sombong, ujub, ria, dendam, dan segala sesuatu yang mengotorinya. Cara membersihkannya dengan melakukan taubatan nasuha. C. Cara-cara toharoh. 1. Wudu. Menurut bahasa, wudu artinya bersih dan indah. Sedangkan menurut syara, wudu artinya membersihkan anggota badan untuk menghilangkan hadas kecil. Rukun wudu. A. Niat, yaitu ketika membasuh muka. B.
membasuh seluruh muka dari tumbuhnya rambut kepala hingga ke bawah dagu dan dari telinga kanan ke telinga kiri. C. Membasuh kedua tangan sampai siku. D. Mengusap sebagian rambut kepala. E. Membasuh kedua belah kaki sampai mata kaki. F. Tertib dan berurutan. 2. Mandi. Mandi wajib merupakan cara untuk menghilangkan hadas besar, yaitu dengan membasuh seluruh tubuh, mulai dari puncak kepala sampai ujung kaki. Rukun mandi. A. Niat, yaitu bersamaan dengan membasuh tubuh. B. Membasuh seluruh badan dengan air, yaitu meratakan ke semua rambut dan kulit. C. Menghilangkan najis. 3. Tayamum. Tayamum ialah mengusap muka dan dua belah tangan dengan debu yang suci. Rukun tayamum. A. Niat, yaitu untuk dibolehkan mengerjakan sholat. B. Mengusap seluruh bagian wajah dan debu. C. Mengusap kedua belah tangan sampai siku. D. Tertib. D. Macam-macam air dan contohnya. Air yang dapat dipakai untuk bersuci ialah air yang bersih, yaitu air yang turun dari langit atau keluar dari sumber bumi yang belum dipakai untuk bersuci. Dalam toharoh, air dibagi menjadi beberapa bagian, yakni 1. Air yang suci dan menyucikan. Artinya adalah air ini bisa dikonsumsi dan juga sah digunakan untuk bersuci dan membersihkan benda yang lain. Air ini tergolong sebagai air mutlak, yaitu air yang jatuh dari langit atau yang terbit dari bumi dan masih tetap atau belum berubah warna, bau, dan rasanya. Seperti air hujan, air laut, air sumur, air es, air embun, air sungai, dan air mata air. Seperti firman Allah yang terdapat dalam Al-Quran pada surat Al-Anfal ayat 11. 2. Air musyammas. Artinya air yang dipanaskan di bawah terik matahari langsung dengan wadah dari logam selain emas dan perak, seperti besi atau tembaga. Hukum air ini adalah suci dan menyucikan, tetapi makruh digunakan untuk bersuci. Namun, apabila air ini dingin kembali, maka tidak lagi makruh dipakai untuk bersuci. 3. Air suci tetapi tidak menyucikan. Maksudnya adalah zatnya suci tetapi tidak sah dipakai untuk menyucikan sesuatu. Yang termasuk dalam bagian ini terdapat ke dalam 3 bagian, yaitu A. Air yang telah berubah salah satu zatnya karena bercampur dengan salah satu yang bersifat suci. Contohnya seperti kopi, teh, dan lainnya. B. Air sedikit atau kurang dari 2 kulah, yaitu sudah terpakai untuk menghilangkan hadas atau menghilangkan hukum najis. Sedangkan air ini tidak boleh berubah sifatnya dan tidak pula bertambah timbangannya. C. Air pohon-pohonan atau buah-buahan, yaitu seperti air yang keluar dari tekukan pohon kayu, air kelapa, dan sebagainya. D. Air mustakmal, yaitu air suci yang sebelumnya telah digunakan untuk bersuci, seperti air bekas wudhu. 4. Air yang najis.
Air yang termasuk najis ini ada dua macam. A. Sudah berubah salah satu sifatnya oleh najis. Air ini tidak boleh dipakai lagi, baik sedikit maupun banyak. B. Air bernajis, yaitu yang telah berubah salah satu sifatnya. Air ini jika sedikit berarti kurang dari 2 kulah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.